Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Pradina dari kelas 10 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan konsep budaya, seni, kerajinan, beserta contohnya. Konsep budaya. Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Budaya mempengaruhi agama, politik, adat istiadat, bahasa, bangunan, pakaian, bahkan dalam suatu karya seni tak lekang oleh pengaruh budaya. Oleh sebab itu, seiring berjalannya waktu, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas dalam peradaban manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari budaya adalah suatu yang berasal dari pikiran, adat istiadat, kebudayaan yang berkembang ataupun kebiasaan yang sulit untuk diubah. Ciri budaya. Kebudayaan bersifat universal, namun perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Yang pertama, dinamis. Dinamis suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Yang kedua, selektif, mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Etnosentrik, artinya menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang terbaik atau menganggap budaya yang lain sebagai budaya standar. Kebudayaan mengisi, menentukan jalan kehidupan manusia. Contoh budaya. Yang pertama ada batik. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa. Batik juga merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dulu kala. Sejarah perkembangan batik di Indonesia berkaitan dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan kerajaan sesudahnya. Dalam beberapa catatan batik, banyak dilakukan pada masa Kerajaan Mataram, kemudian berkembang di Kerajaan Solo dan Yogyakarta. Yang kedua ada karapan sapi. Karapan sapi merupakan istilah untuk menyebut perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lain. Yang ketiga, ngaben. Ngaben adalah sebuah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini dimaksudkan untuk menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal yang akan menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Yang kedua, konsep seni. Konsep seni adalah berbagai hal-hal abstrak, konseptual yang menyelubungi ide, perancangan, dan pembentukan seni secara umum. Instruktur seni. Unsur intrinsik seni adalah hal utama yang akan dirangkai untuk menciptakan seni. Namun, unsur pembentuk seni tidak hanya dari dalam saja. Lukisan tidak akan menjadi lukisan jika ia tidak diakui sebagai lukisan oleh masyarakat. Seni bela diri akan menjadi koreografi dalam konteks yang berbeda. Sifat dasar seni. Sifat dasar seni secara tidak langsung akan menyetir karya yang diciptakan menjadi berkarakter seperti seni sebagaimana mestinya. Jika karya memang memenuhi dasar-dasar penciptaannya, seni pada dasarnya sangat universal, namun juga individual, ekspresif, kreatif, dan abadi. 5 sifat dasar seni. Yang pertama universal, yang kedua individual, yang ketiga ekspresif, yang keempat kreatif, yang kelima abadi. Struktur seni dalam konsep seni.
Struktur seni adalah tata hubung unsur-unsur seni yang membangun suatu kesatuan karya seni. Struktur adalah unsur pembentuk internal karya seni, misalnya garis, bentuk, warna, bentuk dan tekstur untuk seni rupa. Seni musik terdiri dari melodi dan irama. Tema adalah ide pokok secara keseluruhan mengenai apa yang ingin dipersoalkan atau dibawakan dalam karya seni. Misalnya, tema sosial, perihal moral, terima kasih sayang, dan sebagainya. Yang ketiga ada medium atau media, merupakan wahana material dan alat apa yang digunakan untuk menciptakan seni. Apakah kanvas untuk lukisan, instrumen perkusi untuk seni musik, dan sebagainya. Yang keempat, gaya. Gaya merupakan gaya khas seperti apa yang seniman ingin ditonjolkan. Gaya berhubungan dengan kebiasaan, latar belakang, dan idealisme dari senimannya sendiri. Beberapa seniman lebih cenderung suka sesuatu yang tampak liar, alami, intuitif, atau justru ada yang ingin sangat terkonsep dan terstruktur ala akademi. Selanjutnya ada aliran atau genre. Adalah suatu mazhab atau gaya kelompok yang dapat atau kepercayaan bersama yang ingin digunakan. Bisa jadi realisme, naturalisme, dadaisme untuk seni rupa, pop, jazz, tradisional untuk seni musik, dan sebagainya. Seniman juga bisa menggabungkan beberapa aliran dalam karyanya. Seni dipecahkan dalam 3 macam, yaitu seni rupa atau visual art. Seni rupa merupakan seni visual yang dapat dinikmati melalui media penglihatan. Seni ini memiliki wujud nyata dan pasti, yang mana dapat dilihat secara langsung melalui elemen-elemen berupa gambar, lukisan, multimedia, patung, kerajinan tangan, dan grafis. Dan yang kedua ada seni musik atau audio art. Seni musik adalah suatu seni yang dapat dirasakan dan nikmati melalui media pendengaran seperti contohnya seni musik atau lagu. Elemen utama pada dari seni ini adalah unsur suara. Unsur lainnya juga berperan penting, antara lain melodi, harmoni, dan notasi musik. Selain itu, media-media yang digunakan dalam seni ini adalah vokal dan instrumen. Ada banyak jenis alat musik yang dapat digunakan seperti contohnya alat tradisional, seruling, gamelan, gambang, kromong, kecapi, rebana, dan lain-lainnya. Adapun alat musik barat seperti gitar, piano, drum, trompet, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada seni audio. Seni audio visual merupakan suatu seni yang dapat dinikmati melalui media penglihatan maupun pendengaran seperti contohnya seni teater. Dalam seni teater, pelakon seni perlu menguasai beberapa kemampuan seperti kemampuan bermain peran, memahami pembuatan setting, memahami dan membuat karya naskah, hingga kemampuan untuk menciptakan suasana. Selanjutnya, konsep keindahan. Keindahan seni ini merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah karya seni yang bisa membuat perasaan si pengamat objek seni bisa terkagum akan keindahannya. Nilai estetis dalam karya seni ini dapat kita rasakan saat melakukan kegiatan apresiasi karya seni. Kita mempelajari tentang karya seni tersebut, melakukan pengamatan dan pemaknaan berlebih sehingga kita dapat lebih mengaguminya. Keindahan seni ini bisa bersifat subjektif maupun objektif. Objektif tergantung objek seni dan subjektif tergantung subjek yang mengamati karya seni tersebut.
Nilai estetis bersifat objektif. Apabila keindahannya atau estetika yang muncul tergantung dari benda itu sendiri, sehingga orang awam yang sekali meliriknya langsung merasakan nilai estetik yang terkandung di dalamnya. Nilai estetis bersifat subjektif. Apabila keindahannya atau estetika yang muncul tergantung dari siapa yang melakukan pengamatan, pengapresiasi objek seni tersebut. Bisa saja dalam memori orang itu atau orang itu melakukan apresiasi mendalam sehingga bisa membuka makna lain akan suatu objek seni. Contoh yang bersifat subjektif adalah Pak Agus mengamati sebuah lukisan abstrak yang orang awam sekali melirik lukisannya sama sekali tidak mengaguminya, tapi Pak Agus sangat menghayatinya. Ia bisa melihat banyak makna dalam lukisan abstrak tersebut, sehingga hanya bagi Pak Agus nilai estetisnya sangat tinggi. Contoh lainnya seperti keindahan pantai, keindahan pegunungan, keindahan taman, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.